Hanya di Islam, 5 kali sehari semalam kita pasti ya diajarkan untuk menengok ke kanan setelah sholat sambil baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu? Setelah itu nengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya? Ketika menengok ke kanan, mengucapkan salam. Ketika menengok ke kiri, mengucapkan salam. Yang diucapkan adalah kalimat yang sama. Padahal yang ditengok kanan dan kiri. Kanan itu lambang dari segala sesuatu yang kita ingin. Kiri itu lambang dari segala sesuatu yang tidak kita ingin. Harusnya ketika kita memberi salam saat menengok ke kanan, dapat yang diinginkan, salam, damai. Menengok ke kiri, dapat yang tidak diinginkan, salam, damai. Karena yang tidak diinginkan belum tentu buruk. Siapa tahu Allah sedang membimbing kita menuju ke sana. Bahkan Allah senantiasa tinggal justru di tempat yang tidak diinginkan. Banyak orang yang datang kepada saya, minta konsultasi secara pribadi. Ya. Dan biasanya selesai sesi konsultasi, ada yang ngambil sejam, 2 jam, 3 jam, ada juga yang royal, ngambil 5 jam. Takut gak cukup katanya waktunya. Selesai sesi konsultasi, kemudian saya tanya, menyesal gak bertemu saya? Aduh, saya beruntung sekali. Saya beruntung sekali, sehingga dengan bertemu, saya mendapatkan banyak insight baru, pencerahan baru. Terus saya tanya, siapa sebetulnya yang mengantarkan kamu ketemu saya? Baru mikir kan? Lama itu mikirnya. Baru dia menemukan jawaban. Oh ternyata yang mengantarkan saya, kata dia, bertemu dengan saya. Itu adalah masalah yang datang yang tidak diharapkan kedatangannya. Akhirnya saya bilang, berarti sebetulnya kamu ini ya diantarkan oleh siapa? Kan diantarkan oleh segala peristiwa yang tidak kamu inginkan. Dan kalau kamu tidak mendapatkan itu, kamu gak ketemu saya. Baru paham? Baru paham? Makanya kita ini kadang-kadang kan sholat juga cuma formalitas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gitu aja. Betul gak? Tidak ada kesadaran. Mungkin baru hari ini dengar saya bicara begini ya, baru sadar. Oh bertahun-tahun saya salam ke kanan dan ke kiri, baru ngerti hari ini ternyata. Karena kita melakukan itu semuanya nyaris tanpa kesadaran. Makanya saya menawarkan jalan baru hari ini. Jalan baru. Kalau selama ini syahadat kita hanya puas di ucapan, dan hanya bersaksi di ucapan, cobalah tempuh jalan baru. Karena syahadat itu adalah pengalaman spiritual. Syahadat itu adalah penyaksian. Tidak mungkin kita bersaksi tanpa menyaksikan. Kalau kita bersaksi tanpa menyaksikan, itu namanya saksi palsu. Kalau kita sadar itu jalan lama yang tidak melayani, ubah syahadat kita ke jalan baru yang bisa membawa kita pada reformasi spiritual yang membuat kita mengalami transformasi kesadaran. Saya sudah sholat. Yes. Tapi sholat hanya mengingat bacaan. Bukan mengingat Tuhan. Padahal perintahnya di Quran, aqimis sholat li zikri. Bahkan dikatakan di Quran surat Toha ayat 14, fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kita itu dikatakan telah menyembah aku. Kalau selama sholat mengingat aku. Terus aku yang mana? Yang mana yang harus diingat? Apakah aku itu adalah A, K, U? Itu aku?